Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat, siswa-siswi luar biasa, khususnya kelas 9 sekolah menengah pertama. Salam Pancasila. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar mata pelajaran yang kita nantikan, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silahkan disimak dengan baik-baik, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 2 masuk di subbab C tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi upaya mempertahankan dan mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai kehidupan. Kemudian, peserta didik dapat menerapkan upaya mempertahankan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lingkup materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, hakikat mempertahankan kelestarian pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentang hakikat mempertahankan kelestarian pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memuat aturan pokok yang aturan itu diperlukan bagi bangsa dan pemerintahan Indonesia. Serta selain memuat aturan pokok juga memuat dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa, di mana dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa itu telah tumbuh dan berakar sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia. Di antaranya adalah Pancasila. Nah, kemudian sebagai generasi penerus bangsa, sudah tugas kita, sudah kewajiban kita semua seluruh bangsa Indonesia untuk melestarikan dan mempertahankan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Agar apa? Agar pokok-pokok pikiran yang termuat di dalam pembukaan tersebut tidak hanya sekedar menjadi rangkaian kata, tanpa menjadi pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dengan tidak merubahnya, namun dengan mewujudkannya dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kemudian lalu apa saja upaya mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari? Nah, perwujudan pokok-pokok pikiran dalam kehidupan, pokok-pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 diantaranya meliputi penerapan di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Di lingkungan keluarga, perwujudannya diantaranya hidup rukun dengan seluruh anggota keluarga, kemudian menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga, tidak membeda-bedakan anggota keluarga, bermusyawarah dengan anggota keluarga, beribadah bersama dengan anggota keluarga, artinya saling mengingatkan ibadah, saling membimbing, kemudian mendengarkan perkataan orang tua saat dinasehati, dan lain sebagainya. Kemudian di lingkungan sekolah diantaranya dapat diwujudkan dengan bekerja kelompok dengan rukun dan saling menghargai pendapat, berteman tanpa membedakan agama, budaya, adat, dan lain sebagainya, berdiskusi saat mengerjakan tugas kelompok, kemudian beribadah sesuai agama masing-masing dengan saling menghargai dan toleransi, saling tolong-menolong dengan sesama teman, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, belajar dengan sungguh-sungguh ini merupakan wujud dari cinta tanah air. Kemudian mengikuti upacara bendera dengan tertib, bersikap jujur, dan berperilaku santun dan ramah. Itu adalah beberapa contoh perwujudan mempertahankan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di lingkungan sekolah. Selanjutnya, perwujudan di lingkungan masyarakat diantaranya ikut serta gotong royong dalam pembangunan lingkungan, mengikuti kegiatan pos kamling, kemudian menjaga kerukunan antar tetangga, menjaga ketertiban dan keamanan, bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan,
menjunjung persatuan dan toleransi terhadap agama yang dianut masing-masing warganya. Kemudian saling membantu antar tetangga yang terkena musibah tanpa membeda-bedakan. Itu adalah berbagai contoh perwujudan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, perwujudan dalam mempertahankan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di lingkungan berbangsa dan bernegara. Di antaranya menghormati dan menghargai budaya masing-masing daerah dengan ikut melestarikannya. Kemudian mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Aktif mengikuti pemilihan umum dengan tertib, ikut pemilu. Kemudian menjunjung toleransi dan persatuan seluruh agama yang dianut warga negara Indonesia. Tidak mengikuti paham radikalisme, tidak menganggap agamanya paling benar. Kita menjunjung tinggi toleransi, kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai hak asasi manusia, memanusiakan manusia. Lalu saling membantu dengan mengadakan kegiatan sosial bagi daerah yang terkena bencana. Nah, ini adalah berbagai contoh perwujudan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, tugas kalian adalah menjabarkan perwujudan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah Ibu jabarkan tadi, dengan mengelompokkan masing-masing pokok pikiran di setiap lingkungan. Jadi misalkan lingkungan sekolah, pokok pikiran persatuan apa contohnya, pokok pikiran keadilan sosial apa contohnya, kemudian pokok pikiran kedaulatan rakyat apa contohnya, pokok pikiran ketuhanan atau kemanusiaan apa contohnya. Nah, dijabarkan seperti itu ya. Nah, tugas itu ada di link yang sudah Ibu sematkan di deskripsi. Silahkan diklik dan dikerjakan dengan baik. Terima kasih, itu tadi adalah penjabaran dari materi bab 2 subbab C tentang sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga apa yang kalian simak bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Ada kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pancasila.